Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Yang masuk Islam itu bisa terjadi dengan bermacam cara. Ada orang yang masuk Islam yang karena tertarik dengan mendengar materi khutbah Jumat. Ada orang yang masuk Islam hanya dengan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ada orang masuk Islam karena melihat perilaku seseorang yang muslim yang pandai membawa dirinya dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali mari sama-sama kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita setiap saat, setiap detik, hingga pada detik hari ini kita masih diizinkan Allah untuk menghirup udara segar, hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan satu ibadah wajib, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Semoga salat yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga kita kirimkan ke haribaan Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa telah memberikan bimbingan dan petunjuk sejak kepada para sahabat beliau yang diturunkan kemudian kepada para tabi'in, ulama-ulama setelahnya, hingga pejuang-pejuang Islam hingga pada akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik yang terjadi pada seorang gadis di Amerika. Seorang yang pada dasarnya anti dengan Islam, tapi dengan pengaruh yang diberikan oleh seorang dai yang datang ke Amerika, lalu dia tertarik dengan cara, dengan gaya dan dengan tutur kata dan gerak-gerik beliau, sehingga membuat si gadis ini memeluk Islam. Sehingga orang yang menceritakan kisah ini mengatakan bahwa orang-orang yang masuk Islam itu bisa terjadi dengan bermacam cara. Ada orang yang masuk Islam yang karena tertarik dengan mendengar materi khutbah Jumat. Ada orang yang masuk Islam hanya dengan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ada orang masuk Islam karena melihat perilaku seseorang yang muslim yang pandai membawa dirinya dalam masyarakat. Jadi bermacam cara dalam realita, dalam beberapa kisah nyata orang bisa tertarik memeluk Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam kisah yang kita coba angkat pada malam hari ini, yang terkait dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang wanita yang tersebut dalam qissatun waqi'iyah, sebuah kisah nyata, hadasat lifatati Amerikiyah kanat muwaddifatun fi matar ihdal wilayatil Amerikiyah. Jadi sebuah kisah yang terjadi pada seorang gadis Amerika. Dia sebagai seorang pegawai yang bekerja di sebuah bandara di salah satu wilayah atau negara bagian di Amerika. Wa sya'allahu anna ahadad du'ati ilallahi kana musafiran ila tilkal wilayah. Jadi dengan takdir Allah, ada seorang juru dakwah yang datang ke Amerika, musafir dia ke Amerika, ila tilkal wilayah, liyuqima biha muhadarat hunalika wa yahduru multaqiyati da'awiyah. Jadi seorang juru dakwah datang ke Amerika untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islam. Wa yanzilu hadad da'iyah fil matar. Jadi setelah menempuh perjalanan dalam pesawat, ya, dia tibalah di satu bandara di negara bagian Amerika. Wa yataqaddam ila ihdal bawabat. Jadi begitu turun pesawat, dia datang ke tempat, ke salah satu pintu gerbang di mana tempat turunnya para penumpang pesawat. Dia datang ke sana liyasjila dukhulahu ila wilayatil muttahidah al-Amerikiyah. Jadi juru dakwah ini begitu turun pesawat, dia datang ke tempat pemeriksaan administrasi. Ya, pada saat itu dia mengeluarkan surat-surat penting, artinya dia mengeluarkan paspor. Wa indama wasalal bawabah wa jaa alaihi dauru akhraja jawaza safarihi. Jadi begitu dia tiba di tempat penjaga pintu ataupun petugas yang memeriksa surat-surat atau memeriksa paspor kedatangan tamu-tamu, dia mengeluarkan paspornya min jaibihi. Di sini yang menarik para jamaah sekalian. Jadi begitu dia mengeluarkan paspor dari kantongnya, wa arada ayuqaddimahu ilal fatat allati ala tilkal bawabah bishimali. Jadi si juru dakwah ini bermaksud hendak menyerahkan paspor kepada petugas si gadis tadi dengan tangan kirinya. Jadi begitu dia keluarkan paspor dari kantong, lalu mau diserahkan paspor kepada petugas dengan tangan kiri. Dan ini menjadi perhatian yang sangat menarik dari seorang gadis tersebut. Fantabaha wa ja'ala al-jawaza fi yaminih wa nawalaha iyyahu bil yamin. Begitu dia mau menyerahkan paspor kepada petugas dengan menggunakan tangan kiri, lalu dia sadar, dia ingat, kenapa saya harus menyerahkan dengan tangan kiri? Mentang-mentang dia seorang non-muslim, lalu saya memperlakukan dia ataupun menyerahkan surat ataupun menyerahkan paspor dengan tangan kiri. Akhirnya dia teringat, ya. Fantabaha
dia sadar, dia teringat. Lalu paspor tadi diambil dengan tangan kanan, dari tangan kiri diserahkan kepada tangan kanan atau diambil dengan tangan kanan. Lalu diserahkan kepada si gadis tersebut dengan tangan kanan itu. Wal fatatu turaqibul mashhad bintibah. Rupanya si gadis, si perempuan ini memantau, ya, memperhatikan gelagat ataupun perilaku si tukang dakwah ini. Kenapa dari tadinya mau diserahkan sebelah kiri, tapi kemudian dia batalkan, dia ambil dengan tangan kanan dan diserahkan dengan tangan kanan kepada si gadis tersebut. Itu ternyata menjadi perhatian si gadis Amerika ini. Fasar al-mawdu' intibahuha fasalathu. Lalu hal itu mempengaruhi, ya, menjadi perhatian dari si gadis tersebut, dan kemudian dia bertanya, fasalathu. Jadi ada semacam keheranan dari gadis ini, kenapa si bapak ini dari tadi mau menyerahkan paspor dengan tangan kiri, tapi kemudian tidak jadi, akhirnya dia serahkan dengan tangan kanan. Ini jadi perhatian si gadis ini. Lalu dia bertanya kepada bapak ini, tukang juru dakwah ini, mal farqu baina hadihi wa tilka. Bapak, apa beda, ya, apa beda tangan yang satu ini dengan tangan ini? Sambil dia menunjukkan apa beda tangan kiri dengan tangan kanan. Apa yang terjadi sehingga bapak tadi mau menyerahkan paspor dengan tangan kiri, tapi tiba-tiba nggak jadi, bapak ambil dengan tangan kanan dan bapak serahkan dengan tangan kanan. Hatta ta'khuzahu min tilka wa tanawalani iyahu bihada. Jadi apa beda tangan ini dengan tangan itu sehingga bapak mengambil paspor tersebut dengan tangan kanan dan lalu menyerahkan kepada saya. Faqala laha. Jadi tukang ataupun juru dakwah ini memberikan jawaban kepada si gadis tersebut. Apa jawaban yang diberikan? Dinuna yusammi hadihil yamin watil kashimal. Dia menjelaskan kepada si gadis ini, agama kami menamakan yang ini tangan kanan dan yang ini tangan kiri. Wa yaj'alu min sunnati rasulina sallallahu alaihi wasallam al-akhdhu wal 'ata'u bil yamin. Dan agama kami, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensyariatkan baik mengambil sesuatu ataupun menyerahkan sesuatu itu dilakukan dengan tangan kanan. Jadi sang bapak ini menceritakan kepada gadis ini bahwa ajaran agama kami dalam mengambil sesuatu ataupun menyerahkan sesuatu itu tidak disyariatkan dengan tangan kiri, tapi disyariatkan dengan tangan kanan. Makanya ketika saya tadi mau menyerahkan paspor kepada Anda dengan tangan kiri, saya lupa. Akhirnya saya ambil dengan tangan kanan dan saya serahkan paspor itu kepada Anda dengan tangan kanan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqalat lahu fi istighrab. Jadi dengan penuh keheranan si perempuan, si gadis itu bertanya kepada tukang ataupun juru dakwah ini, wa ma dinuka? Pak, bapak itu agama apa yang bapak anut? Kok aneh begini? Jadi sama si gadis ini aneh gitu, ya. Aneh harus menyerahkan, mengambil suatu dengan tangan kanan,
sehingga dari tadi mau dengan tangan kiri dibatalkan, diserahkan dengan tangan kanan. Itu agama apa yang mengajarkan itu? Ditanya oleh gadis ini. Qala laha dini al-Islam. Si bapak ini menceritakan bahwa agama kami, agama aku itu adalah agama Islam. Faqalat wa ma rasuluka. Si gadis ini bertanya lagi, nabimu itu siapa? Siapa nabimu yang kamu katakan tadi bahwa nabi mengajarkan kami menyerahkan sesuatu atau mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan? Siapa nabimu itu, katanya. Faqala laha, sang bapak pun mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, setelah disebutkan bahwa nama Nabi kami adalah Nabi Muhammad, si gadis ini bertanya lagi, karena penuh dengan keheranan dia bertanya, kok ada agama yang seperti ini? Itu di dalam hati dia. Wa halli an a'rifa an hadzal din wa nabiyyi. Jadi setelah mendengar cerita dari juru dakwah ini bahwa ajaran Islam itu mengajarkan mengambil dan menyerahkan itu dengan tangan kanan, itu syariat seperti itu dalam agama juru dakwah ini. Lalu apa kata si gadis ini? Dia mengatakan, Pak, bolehkah saya ingin mengetahui lebih jauh ya tentang agama yang Bapak sampaikan dan tentang Nabi yang Bapak sampaikan? Saya tertarik dengan ajaran ini. Di dalam hidupnya barangkali dia tidak pernah melihat kejadian seperti itu, harus dengan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Lalu si bapak ini mengatakan, faqala laha, na'am, ya, oke saja, boleh saja, tidak apa-apa. Wa dallaha ala ba'di marakizid da'wah fi Amerika. Jadi setelah sang bapak ini mengatakan, ya boleh, kalau anda ingin belajar tentang Islam, mau tahu tentang Islam, mau tahu tentang tentang Nabi kami Nabi Muhammad, silakan saja. Tentu dia akan dengan senang hati menerima permintaan sang gadis ini karena dia ingin belajar tentang Islam. Lalu ditunjukkanlah beberapa markas, beberapa tempat pengajian Islam yang ada di Amerika. Jadi rupanya sang bapak ini, juru dakwah ini, memang dia sering datang ke Amerika untuk menyampaikan dakwah Islam, dan dia mengetahui di sana ada beberapa tempat pengajian Islam. Lalu dia tunjukkan kepada si gadis ini, fataraddadan alaiha fil bahsi an hadzal din wal qira'ah anhu. Lalu si gadis ini ketika mengetahui ada tempat-tempat tertentu yang mempelajari Islam di Amerika, dia bolak-balik datang ke tempat tersebut, mencari tahu tentang agama apa ini, apa sumbernya, kenapa harus begini, siapa nabinya. Dia datang dengan sangat serius, bolak-balik datang ke tempat pengajian itu, dan wal qiraah, dan banyak membaca, mencari informasi tentang agama Islam ini. Fakana zalika sababan fi hidayatiha wa atinaqihal Islam. Ternyata para jamaah sekalian, kisah itu menjadi sebab sehingga dia akhirnya memeluk Islam. Fa asbahat tusi fi liqa'atiha qailah. Jadi menariknya lagi para jamaah sekalian, pada saat dia sudah bolak-balik mencari mempelajari Islam, akhirnya hanya faktor Islam mengajarkan sesuatu dengan tangan kanan, mengajarkan yang baik suatu, mengambil, menyerahkan suatu dengan tangan kanan. Dia dalami
para jamaah sekalian dia dalami kenapa harus begini, siapa yang mengajarkan ini. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan, menggariskan ya, bahwa untuk melakukan sesuatu yang baik itu dilakukan dengan tangan kanan. Akhirnya setelah dia mendalami, itu menjadi sebab dia menjadi masuk Islam. Lalu dalam pertemuan-pertemuan, dalam majlis-majlis pengajian, dia mengatakan, ayuhal muslimun, iyyakum an tatahawanu bi syai'in min sunnati nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin dan muslimat sekalian, janganlah kamu sama sekali meremehkan, ya, iyyakum an tatahawanu bi syai'in min sunnati nabiyikum. Hendaklah kamu menjauhi atau janganlah kamu meremehkan sesuatu atau sedikit pun dari sunnah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jamaah dia mengatakan demikian? Karena dia tertarik masuk Islam hanya karena Islam mengajarkan memberikan sesuatu, mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Itu dianggap sesuatu yang kecil, ya, yang sangat tidak menjadi perhatian orang banyak. Padahal itu mengandung nilai pelajaran yang sangat tinggi. Maka pada saat itu dia setiap bertemu kaum muslimin, dia selalu berpesan, wahai jamaah kaum muslimin, saya berpesan kepada kalian semua, janganlah kalian meremehkan sedikit pun ajaran yang ditetapkan atau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika itu sudah masuk Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil para jemaah sekalian. Di antaranya adalah kita jangan sampai meremehkan sesuatu yang kecil. Boleh jadi di kalangan umat Islam sendiri tidak terlalu mempersoalkan, ya, tidak terlalu mempersoalkan orang makan minum menggunakan tangan kiri. Coba kita bisa saksikan di pesta-pesta perkawinan, ya, di kota-kota bahkan di kampung-kampung sekarang. Itu makan minum dengan tangan kiri tidak pernah dipersoalkan lagi. Orang sesuka hati ngambil minum dengan enak pakai tangan kiri. Mau makan pun atau mengambil sesuatu yang lain pun juga dengan enak dengan tangan kiri. Maka si gadis ini kemudian berpesan, wahai kaum muslimin, jangan meremehkan. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menggunakan tangan kanan untuk melakukan sesuatu yang baik. Dia pelajari, kemudian dia temukan memang ada beberapa hadis Rasulullah seperti dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah itu sangat mengagumi sesuatu yang kanan. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun. Nabi itu sangat senang menggunakan tangan kanan, terutama untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini kita coba perhatikan para jemaah sekalian, sesuatu yang sangat kecil yang dia perhatikan. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya. Baginda Rasulullah pernah mengatakan bahwa janganlah kamu memandang remeh berbuat sesuatu yang baik walau sekecil apapun, meskipun ketika kamu bertemu dengan teman-temanmu, saudara-saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan para jemaah sekalian. Kita ketika berpapasan dengan teman-teman kita, berpapasan dengan saudara-saudara kita, mungkin kita cuek-cuek saja. Padahal Rasulullah mengatakan hanya sekedar bermanis muka ketika bertemu teman itu adalah suatu perbuatan ma'ruf, suatu perbuatan baik.
Maka beliau mengatakan, jangan kamu memandang remeh berbuat baik dengan sesuatu yang kecil, meskipun hanya bermanis muka ketika bertemu berpapasan dengan teman. Nah, ini menjadi perhatian juga si gadis ini. Jadi umpamanya kita saling bertemu, ya, begitu bertemu saling menyapa, apalagi mengucapkan assalamualaikum. Ini sesuatu yang luar biasa ajaran Islam, yang oleh sebahagian umat Islam sekarang sudah dianggap sepele. Begitu ketemu mungkin ucapan salam sudah tidak ada lagi, yang ada hello hello. Jadi tradisi barat sudah menyusup ke kita, justru orang barat yang pelajari Islam sekarang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini berbuat baik dengan sesuatu yang kecil, kita sudah meremehkan. Banyak tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita remehkan para jamaah sekalian. Ya. Kita akui ataupun tidak, banyak umat Islam yang sudah meremehkan itu. Dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW, janganlah kamu memandang remeh berbuat sesuatu yang baik. Selain hadis ini, dalam hadis riwayat Ahmad itu dikatakan, walaupun kamu hanya menuangkan air ke dalam bejana seseorang. Misalnya kita sedang membagi-bagi air, hanya sekedar menuangkan air ke dalam gelas, itu kita pandang sepele. Atau kalau di tempat kenduri mungkin kita bantu mengangkat piring ke teman, atau menyerahkan, mungkin di depan kita sudah bertumpuk ikan, kita serahkan ke teman. Itu berbuat baik sesuatu yang kecil, tapi Islam mengajarkan itu. Tapi justru yang terjadi di masyarakat kita adalah kita duduk di sini di pesta, ya, umpamanya kita melihat ikan sebelah kanan kita, sebelah kiri agak lebih enak. Yang terjadi apa? Kita melangkahi, menjangkau jauh-jauh, mengambil bukan yang di depan kita. Ini hal-hal kecil, hal sepele yang tidak menjadi perhatian lagi kita umat Islam. Padahal banyak hal-hal yang hanya karena berbuat yang kecil tapi balasannya sangat luar biasa. Kalau kita buka hadis Rasulullah banyak sekali para jemaah sekalian. Misalnya Rasulullah juga mengatakan khafifatani 'alal lisan wa thaqilatani fil mizan. Kata baginda Rasulullah, ada dua perkara yang ringan di lidah kita tetapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hanya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sangat ringan di mulut kita para jemaah sekalian. Itu sunnah Rasulullah, tapi orang sudah tidak peduli lagi. Ringan di mulut tapi berat di timbangan. Kita juga sering para jemaah sekalian memandang kecil pada saat membantu orang lain, memandang kecil pada saat memasukkan uang ke dalam celengan umpamanya 100 rupiah. Mungkin kita tidak berani menyerahkan, padahal memang itu yang kita miliki. Kan ekonomi kita sangat bervariasi. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang mungkin dalam satu hari, satu malam itu cuma makan satu kali. Wajar-wajar saja kalau mengisi celengan menggunakan uang receh 100 rupiah atau 500 rupiah. Tapi kita merasa enggan itu. Padahal bukankah yang 1000 rupiah itu kumpulan dari 100 rupiah dan lain sebagainya. Kita sering melakukan itu. Makanya ada pepatah orang-orang tua kita dulu para jemaah sekalian, iya lambruk krum, iya lambruk tiram, bak sidom laut raya. Ya, itu pepatah Aceh yang sangat berharga. Apa maknanya? Iya lambruk tiram, bak sidom laut raya. Ya, jadi air yang ada dalam cangkang tiram itu seberapa banyaklah airnya, kita anggap itu sepele, kecil. Tapi kalau bagi semut itu lautan raya. Maknanya apa?
bagi dia itu sangat bermanfaat atau bagi dia itu berbahaya. Kalau kita anggap ini kan sedikit ayat yang tidak berbahaya, tapi bagi dia itu besar. Jadi itu termasuk meremehkan yang kecil. Sama seperti kisah yang saya pun nggak tahu sumber yang sebenarnya, kita sering mendengar para jamaah sekalian. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar, lalu ada seekor burung pipit yang ingin membantu Nabi Ibrahim. Bagaimana cara membantu? Dia mengambil air di laut dengan menggunakan mulut paruhnya. Diambil seberapa banyaklah air yang tertampung di mulut, lalu datang ke tempat pembakaran Nabi Ibrahim, disiram. Sehingga ada orang bertanya, wahai burung pipit, apa faedahnya kamu melakukan itu? Sampai kapan kamu bisa mematikan api yang untuk dibakar Nabi Ibrahim? Apa jawaban si burung ini? Terlepas benar tidaknya kisah ini, tapi pelajaran yang kita ambil, apa jawaban sang burung? Yang penting saya sudah melakukan sesuatu. Ketika saya dihisab di hari akhirat, kalau memang dihisab atau kalau dipertanyakan, saya sudah melakukan sesuatu, berupaya untuk membantu Nabi Ibrahim. Soal apakah bisa mati api itu atau tidak, itu terserah urusan orang lain. Tapi saya sudah melakukan walaupun sesuatu yang kecil. Jadi pelajaran-pelajaran seperti ini para jemaah sekalian banyak sekali kita temukan dalam ajaran agama kita, dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tetapi di akhir-akhir zaman ini hal-hal seperti itu sudah tidak menjadi perhatian kita lagi, sudah menjadi sesuatu yang diremehkan. Suatu ketika para jemaah sekalian, kita juga sudah pernah sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu di sini, ketika salah seorang sedang berada di masjid, ya, lalu waktu salat tiba, dalam sebuah riwayat hadis, kalau saya tidak salah itu dalam riwayat Ad-Darimi. Jadi begitu tiba waktu azan, muazzin mengumandangkan azan. Begitu muazzin mengumandangkan azan, ada seorang anak muda keluar dari masjid. Ditegurlah sama orang-orang yang ada di masjid, hai anak muda, ini azan sudah tiba, waktu salat sudah tiba dan sudah dikumandangkan azan, jangan keluar lagi dari masjid. Artinya laksanakan salat dulu baru kamu pergi. Dalam pertimbangan si laki-laki ini, kan salat itu nggak mesti di masjid ini, di masjid lain, di tempat lain pun bisa. Akhirnya si laki-laki ini terus keluar, sementara yang melarang juga terus menahan jangan keluar, karena dia tahu ada hadis Rasulullah yang apabila kita berada dalam sebuah masjid lalu sudah tiba waktu salat, sudah dikumandangkan azan, jangan keluar masjid. Makanya dilarang. Dia kenal si pemuda ini, jangan kamu keluar, ini sunnah Rasulullah. Oh enggak, saya perlu keluar sebentar, nanti saya balik lagi, katanya. Apa yang terjadi pada jemaah sekalian? Dalam riwayat hadis itu dikatakan, begitu dia keluar, dia pergi, akhirnya terjadilah kecelakaan di jalan. Nauzubillah min dzalik. Dia memandang remeh, yang namanya salat itu kan bisa saja di tempat lain. Dia meremehkan sabda Rasulullah, ketika azan tiba kamu berada di masjid, jangan keluar dulu sebelum kamu selesai salat. Kalaupun umpamanya kamu ada desakan untuk buang air, kan gak mungkin ditahan, ya balik salat lagi di masjid. Tapi itu juga tidak jadi perhatian lagi kita, dengan pertimbangan-pertimbangan macam-macam, padahal itu sunnah Rasulullah yang ditetapkan kepada kita, yang menjadi petunjuk dan panduan bagi kita untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Tapi itu juga tidak menjadi perhatian lagi. Di mana-mana kita saksikan seperti itu, dan masih banyak contoh-contoh lain para jemaah sekalian. Yang penting ingin kita sampaikan bahwa janganlah
kita pernah meremehkan, memandang kecil tuntunan Rasulullah sekecil apapun. Tadi dikatakan hanya sekedar menuangkan air ke gelas. Tadi dikatakan juga hanya sekedar bermanis muka ketika bertemu dengan teman. Jangan pernah abaikan ini, karena itu tuntunan bagi baginda Rasulullah SAW untuk kebaikan kita bersama, untuk kemaslahatan kita bersama, agar mendapat rahmat dan hidayah dari Allah mulai di dunia dan akhirat kelak. Mungkin ini saja para jamaah sekalian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli